Hi, good day. ¿Cómo allez-vous? How are you? Right? Okay, welcome to my channel again. Still with me, Nicodemus. We're going to discuss again about a novel, fiksi wayang again, right? Ada review, kemudian ada analisis, kemudian biasalah cerita ngalor ngidul, nggak jelas, pokoknya berhubungan dengan cerita wayang ya, versi Jawa. Okay, I hope everything is fine there, right? You have a nice day. You've been great because me too, I guess. We have the background here. Ada musik tetangga muter lagu Mandarin ya. Oke. Kali ini saya mau bahas sedikit, bahas banyak ya. Cuma mungkin reviewnya sedikit lebih ke analisis gitu ya. Judulnya Anak Telinga oleh Reddy Panuju. Nah, bagi yang ngerti wayang mungkin langsung kira-kira bisa menebak anak telinga. Karena berkaitan erat dengan nama salah satu karakter di wayang gitu ya, namanya Karna. Nah, di sini sebenarnya cerita utamanya memang soal Kunti, yaitu ibu dari Pandawa yang berjumlah 5 orang, dan hubungannya dengan, ya karena judulnya Anak Telinga harusnya berhubungan dengan anaknya yaitu Karna. Kenapa ada hubungannya dengan anaknya? Apa hubungannya antara anaknya dengan judul ini gitu ya? Nanti. Yang pertama, review sedikit saja. Serius kali ini benar-benar sedikit ya. Saya bahkan sudah nulis di sini. Ya. Oke, menurut saya ini reviewnya untuk novel ini. Novel ini berjudul Anak Telinga, penulis Reddy Panuju, penerbit Kaki Langit Kencana. Novel ini sebenarnya jujur maaf adalah novel fiksi wayang terburuk yang pernah saya baca. Pertama, tidak sesuai pakem. Nggak masalah sebenarnya, cuma masalahnya saya bingung apakah entah karena kreativitas si penulis yang luar biasa gitu ya, atau memang tidak paham cerita. Untuk yang kedua saya nggak yakin gitu ya, mungkin lebih kepada mencoba berkreativitas sedikit gitu ya, cuma enggak deh. Kedua, timelinenya kacau, logikanya nggak berguna. Jadi logika yang digunakan di sini nggak ada gunanya, karena timelinenya juga berantakan. Maksudnya timeline sesuai pakem maupun tidak. Misalnya tidak sesuai pakem pun, maksudnya tidak sesuai standar atau cerita umum gitu ya, tetapi tetap nggak kena, timeline nggak nyambung gitu ya, nggak logis ceritanya. Kemudian karakter lemah, dialog aneh dan tak masuk akal, plot datar. Nah, lebih parah adalah hubungan dengan judulnya ini hampir nggak ada. Jadi ada telinga di sini maksudnya apa saya nggak ngerti ya. Oke, sebenarnya tapi sudahlah. Terus kalau novel ini tidak bagus sebenarnya. Terus kenapa harus saya bahas? Karena di sini saya mau mencoba memberikan semacam analisis ya, sastra gitu ya, dengan menggunakan pendekatan feminis gitu. Mungkin tidak secara formal, lebih apa ya istilahnya cuma ngobrol-ngobrol gitu ya, dengan pendekatan feminis, melihat status perempuan di dalam novel ini gitu ya, yang digambarkan terutama oleh Kunti dan Madrim. Nanti saya akan jelaskan ya. Oke, kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari sini saja. Dari cerita. Siapakah Kunti? Kunti itu adalah ibu dari, sebenarnya bukan Pandawa, bukan 5 orang, tetapi 4 sebenarnya. Ya, yang 3 itu terkenal adalah Kunti ini adalah ibu dari Bima, dari Puntadewa atau Yudhistira, Puntadewa, Yudhistira. Kedua Bima atau Werkudara atau Bimasena atau Brotoseno gitu ya. Dan yang ketiga adalah Arjuna, yang dikenal juga dengan Permadi, Janoko gitu ya, Dananjaya. 3. Tapi sebelum punya anak 3 ini, dia sudah punya anak dulu namanya Karna. Karna ini
dilahirkan dari ayahnya yang merupakan seorang dewa, namanya Dewa Surya, matahari. Kunti ini diberikan anugerah, ya kan, berupa mantra yang bisa memanggil dewa, gitu ya, bisa memanggil dewa. Nah saat itu iseng-iseng dia ini, dari beragam banyak versi, tapi kurang lebih versinya seperti ini. Jadi manggil dewa, iseng, dewanya datang, terus hamil, twing. Hamilnya itu ya karena dewa bebas ya. Nah hamil, tapi ya si Kuntinya kan belum siap karena dia masih perawan dan belum menikah. Tapi Surya bilang gini, ya ini kan kamu menggunakan apa namanya, menggunakan mantra itu kan memang tujuannya supaya bisa dapat keturunan gitu. Tapi si Kuntinya ya belum siap, ya sudah, kata Batara Surya, Betoro gitu, Batara artinya dewa gitu ya. Itu bilang enggak, ya udah begini, ini jangan khawatir, kamu tetap akan virgin, kamu akan tetap perawan, nggak ada orang satupun tahu bahwa kamu tuh sudah memiliki anak. Nah, satu versi mengatakan bahwa dia dilahirkan melalui telinga, ya makanya dia tetap virgin gitu ya, dilahirkan melalui telinga, sehingga namanya Karna, karena Karna itu dalam bahasa Sanskerta berarti telinga. Nah, kemudian karena malu, ya kan, Kunti ini membuang Karna, dilarungkan di sungai gitu ya. Kemudian sampailah nanti Karna sampai di kerajaan bawahannya Kurawa ya. Itu nantilah ceritanya, nanti saja. Oke, pokoknya go gitu ya, sudah pergi karena akhirnya. Nah kemudian si Kunti menikah dengan Pandu. Nah Pandu ini kemudian punya anak, yang pertama namanya Yudhistira, kemudian yang kedua namanya Bima, yang ketiga namanya Arjuna. Kemudian Pandu menikah lagi dengan seorang perempuan lagi namanya Madrim. Madrim kemudian melahirkan dua orang anak kembar, namanya Pinten Tangsen atau Nakula Sadewa. Gitu, itu ceritanya ya. Nah, karena ini berhubungan dengan legenda, mitologi, hal-hal yang berhubungan dengan kesaktian, keajaiban, apalagi ya, ilmu-ilmu gitu. Tentu saja ceritanya tidak biasa. Ada yang menganggapnya bermakna literal, ada yang menggunakan simbol gitu ya. Nah, tinggal pintar-pintarnya, bijak-bijaknya seorang dalang atau penikmat wayang untuk mencari makna atau memaknai cerita tersebut gitu. Tapi novel ini memaknainya dengan literal dan agak brutal gitu ya. Nah, apa maksud dari pendekatan secara feminis? Saya cuma mau menjelaskan sedikit saja. Jadi feminis itu adalah gerakan atau pola pikir ya masyarakat, pola pikir filosofis, sosial maupun politik yang mencoba mencari tahu posisi status perempuan di dalam masyarakat. Biasanya feminis ini menunjukkan bahwa perempuan itu ditekan, oppressed by what we call superior power. We call them as men gitu ya. Ditekan atau ditindas. Ditindas oleh kekuatan yang superior, atau yang paling tidak beranggapan mereka itu superior, yaitu kaum pria, sehingga banyak nilai-nilai moral, norma-norma, bahkan secara politik, agama, kebudayaan, perempuan itu berada di posisi yang bawah dibanding laki-laki. Tuh. Nah, di sini diceritakan bahwa anak pertama si Kunti itu adalah karena memang malu ya, ragu malu si Kuntinya gitu ya. Cuma di sini hubungan antara Surya dengan si Kunti ini
ditunjukkan bahwa si Kunti ini apa ya, melakukan hubungan seksual itu bukan gini literal gitu ya, dan si Kunti terpesona dengan si Surya, sehingga Surya itu dianggap kekasihnya gitu ya, anak pertamanya. Oke lah, nggak masalah. Nah, permasalahan berikutnya adalah nih, Kunti itu, saya berikan catatan di sini di halaman 87. Kunti menjadi objek seksual secara fisik maupun sosial yang menggunakan keperawanan sebagai standar. Misalnya di sini, di sini si Surya itu dianggap suami gitu ya. Meskipun aku ini ketika Pandu dan ketika Pandu dan Kunti bertemu, meskipun aku sudah bersuami dan aku sudah punya anak, tapi aku kenapa takut meneruskannya, Kunti? Kata si Pandu. Aku takut kamu tak percaya. Aku akan percaya, Kunti. Benar ya, Pandu mengangguk. Meskipun aku sudah bersuami dan sudah punya anak, tapi aku masih perawan. Nah, saya nggak tahu tulisannya tuh dibacanya seperti ini. Can we focus a little? Nggak bisa. Ya pokoknya tulisannya perawan gitu ya. Apa pakai penekanan gitu ya. Hah? Apa? Masih perawan? Kunti mengangguk. Hore, hore, hore. Pandu bersorak kegirangan. Oke. Jadi itu penilaian pertama ya. Oke, bahwa berarti memang dia menjadi objek seksual sesuai dengan pendekatan feminis gitu ya. Nah, kemudian jadi ceritanya kalau di dalam cerita pakemnya memang siapa namanya, Puntadewa, Yudhistira, Puntadewa, Bima dan Arjuna itu anak Pandu dari Kunti. Tetapi mereka mendapatkan keistimewaan di mana dewa-dewa juga ikut memberkati mereka, dan tidak ada cara untuk mempermudah penjelasan ini gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa mereka menitis ke dalam tubuh, menjelma ke dalam tubuh tiga anak ini. Makanya mereka punya kekuatan tertentu yang mewakili dewa-dewa itu. Bisa juga mereka berhubungan dengan dewa-dewa tersebut dengan lebih gampang karena ada sparks gitu, ada bagian dari mereka itu yang merupakan bagian dari dewa juga gitu. Nah, itu kan tidak bisa dimaknai sederhana bahwa dewa masuk ke dalam tubuh salah satu anak dari si Kunti. Meskipun anak itu memang murni adalah anaknya Pandu. Jadi bukan hasil hubungan seksual antara dewa dengan Kunti kemudian menghasilkan menghasilkan anak gitu ya. Terus fokus dari Pandu ngapain? Ya, Pandu tugasnya ngapain kalau gitu? Itu sebenarnya mereka ini adalah anaknya Pandu, memang benar-benar anaknya Pandu, hanya mendapatkan semacam anugerah tambahan gitu ya dari dewa-dewa, sehingga dewa-dewa itu juga merefleksikan diri mereka di dalam tubuh para Pandawa gitu. Nah, salah satu yang terkenal di sini lucu, di sini kalau di sini anak pertama bukan siapa? Bukan Puntadewa, bukan Yudhistira, tapi Bima. Cuma jadi Bima lahir duluan, cuma memang Bima itu lahirnya kan dalam bungkus gitu ya. Dalam bungkus itu nggak bisa pecah. Karena saking kuatnya si Bima itu anak nomor 2 ini lahir dulu namanya Bima bungkus karena dia dibungkus gitu kan. Jadi harus ada gajah yang memecahkan bungkusannya supaya dia bisa keluar. Jadi sakti lah pokoknya. Dari kecil aja udah sakti. Nah, dia ini bungkusnya belum pecah. Kemudian si Kunti punya anak lagi. Jadi dia menjadi anak pertama, yaitu Yudhistira. Karena dia meskipun lahir kedua, tetapi dia lahir dalam bentuk utuh yang pertama, utuh gitu ya. Sedangkan Bima kemudian baru pecah gitu. Itulah ya. Saya nggak tahu kenapa, apa tujuannya memain-mainkan timeline-nya nih ya. Cuma nih di sini Batara Bayu suami
Satu, dua, tiga. Suami ketiga bersifat memaksa, mengintimidasi dengan alasan suami Kunti setuju dan dia tahu bahwa dia tahu hubungan Kunti dengan Surya. Jadi ceritanya Pandu tuh gak bisa punya anak. Kemudian Pandu itu pergi mencari mencari orang pintar gitu ya untuk membantunya bisa punya anak. Akhirnya punya anak, tapi anaknya itu bukan anak dia, tapi si Kunti akan didatangi oleh dewa-dewa tertentu dan mereka melakukan hubungan seksual sehingga dia punya anak. Sih, nih, nih ya. Hah? Siapa kamu berani-beraninya masuk ke dalam kamarku? Keluar, kata Kunti. Aku daging naga yang kamu buka itu. Jadi ceritanya itu dikasih daging naga untuk dimakan gitu. Tapi ternyata bukan daging naga, ternyata adalah Dewa Bayu yang ada di situ gitu. Dewa Bayu itu dewa angin. Ya. Kenapa kamu berada di dalam kamarku? Suamimu telah mengizinkan. Tidak mungkin. Suamimu ingin kamu mengandung seorang putra. Ya benar, kata Kunti ya. Aku memang ingin memiliki putra, tapi bukan berasal dari benihmu. Aku mohon kamu keluar dari kamarku sebelum aku berteriak. Teriaklah sekuatmu Kunti. Hehehe. Dewanya. Suamimu di luar sana tak akan bergeming sebab dia sudah menyetujui rencana ini. Tolonglah keluar. Aku tak ingin ternoda oleh laki lain selain suamiku Pandu Dewanata. Hehehe, memangnya aku tak tahu apa yang kamu lakukan dengan Surya? Nah, dewa yang siapa? Karna, anak pertamanya. Siapa kamu sampai tahu tentang Kang Mas Surya? Aku temannya, namaku Bayu. Batara Bayu maksudnya? Lelaki itu berubah wujud, berpakaian ala para kadewatan, ya dewa ya, agung gitu ya. Duh Pukulun, maafkan ketidakcermatan saya, maafkan bila saya tak mengetahui orang yang di hadapanku ini adalah Pukulun Batara Bayu, ujar Kunti sambil bersimpuh. Sudahlah Kunti, sekarang bangkitlah, rebahlah di peraduan, aku akan segera membuatmu hamil. Baik Pukulun, teng, right. The problem is, bersamaan dengan itu ada rasa aneh menyusup di sekujur kulit lalu meresap ke dalam. Duh nikmatnya, ujar Kunti dalam hati sambil menggeliatkan. Jadi Kunti ini objek seksual saja. Ini mengkerdilkan posisi Kunti sebagai seorang ibu yang agung bagi keluarga Pandawa, ya. Karena dia menolak, ya kan, dia sebenarnya belum lagi Pandu tuh gunanya apa kalau gitu kan? Nah, itu oke, itu kasus si Bima. Ya, kemudian kasus berikutnya Batara Indra, ya. Dengan tipu daya dan pesona, Kunti tidak sadar bahwa ia tidak bermimpi, namun benar-benar terjadi. Jadi kemudian datang lagi Indra, Dewa Indra ini dengan menggunakan mimpi gitu ya. Nih, jadi ceritanya waktu dia masih dalam bukus, dia bisa ngomong sama Kunti. Dia ngomong gini, Bima ini ngomong sama ibunya. Jangan lupa Bu, adikku yang akan menjadi kakakku. Seperti yang saya ceritakan dari awal. Maksudmu apa? Adik kok dipanggil kakak? Sebab dia akan lahir dulu. Aku baru keluar dari pembungkus ini. Bagaimana mungkin kamu punya adik lagi sementara? Bukan dari Pandu, Bu. Paman Batara Indra sudah punya rencana, Bu. Rencana apa, Nak? Ya, seperti yang dilakukan Pak D. Surya dan Bapak Bayu. Hah? Kunti mendadak pingsan. Oke, dari sini kita tahu bahwa Kunti ya tidak suka dengan hal semacam ini gitu. Kaget, merasa sebagai objek seksual sekali lagi. Sedangkan diketahui bahwa Kunti itu adalah ibu yang kuat, yang bangga dengan anak-anaknya, cinta dengan anak-anaknya, begitu juga dengan anak-anaknya cinta dengan dia. Kemudian dia juga setia dengan Pandu, gitu kan. Sampai nanti di pengasingan Pandawa, gitu kan. Pokoknya sampai habis dia benar-benar ikutan. Ya. Ada 2 tokoh perempuan, satunya Drupadi, itu istri dari Puntadewa versi Jawa. Kejadiannya sungguh sangat sepele. Suatu malam Kunti bermimpi dengan seorang pemuda yang mengaku bernama Indra. Dalam mimpinya itu seakan Kunti masih perawan ting-ting alias belum bersuami, ya kan? Berarti dipermainkan bahwa keperawanan itu adalah hal yang sangat dihargai dalam masyarakat gitu. Oh, ini feminis pasti protes. Sudah pasti. Bahkan si Kunti pun bermimpi bahwa dia tuh perawan lagi, ting-ting lagi gitu kan, dengan muslihat yang digunakan oleh Indra.
layaknya seorang gadis masih lajang, Kunti pun jatuh hati pada Indra. Dalam mimpinya itu, Kunti terlibat percintaan yang terlalu jauh hingga mengakibatkan dirinya hamil. Mimpi semacam itu terulang selama seminggu berturut-turut, sehingga ketika Pandu sedang pergi berburu ke dalam hutan Kapilosoro, ya, gitu kan. Kemudian berarti kan ya kalau logikanya Kunti ya namanya mimpi ya mau gimana kan, ya wah perawan ting ngulang lagi, itu menghancurkan semua sifat atau kebesaran Kunti yang ya sebagai istri setia misalnya. Bahkan bermimpi pun dia menginginkan untuk menjadi, meskipun tidak sadar ya, secara tidak sadar dia menjadi seorang yang orang lain, kembali perawan, dan dia jatuh cinta pada orang lain gitu ya. Kemudian sampai suatu hari Kunti merasakan perutnya betul-betul semakin membesar. Secara sembunyi-sembunyi ia coba periksakan ke tabib, dan akhirnya ia memang sedang mengandung. Duh, jagat Dewa Brata, lakon apa lagi yang mesti kulalui ini? Apa yang akan terjadi bila sampai Pandu tahu anak dalam kandunganku ini bukan berasal dari benihnya? Ya kan? Berarti dia dilecehkan lagi gitu. Ya diperkosa logikanya kan? Nah, Kunti kemudian berusaha bunuh diri, menunjukkan bahwa perilakunya tidak terpuji, tidak dapat diterima oleh masyarakat. Nah, ini analisis saya. Hanya perempuan yang tidak normal, yang tak menjadikan hamil dengan orang lain bukan suatu masalah. Ya. Kunti berlari menuju puncak tebing. Ia telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menghempaskan tubuhnya dari atas tebing ke dasar laut. Ia memilih mati ketimbang dipermalukan sepanjang hidupnya. Logikanya berarti dia ingin mati bersama anaknya, yaitu anak yang pertama, yaitu Yudhistira, sang tokoh besar di dunia pewayangan Pandawa. Berarti makna dari Pandu kehilangan makna, Pandawa kehilangan makna. Bisa saja dikatakan, kita bisa simpulkan bahwa Pandawa paling tidak 3 pertama gitu ya, di luar Karna, itulah anak-anak yang tidak diinginkan, ya kan? Logikanya. Kemudian lagi kita masih punya saya agak malu menjelaskan ini, tapi mau gimana lagi, ini namanya analisis ya. Interpretasi saya. Nih, kemudian Kunti bertemu Pandu gitu ya, menceritakan ini, nggak bisa tidur ya kan? Kemudian si Pandu bilang, sudahlah Dinda, malam sudah larut, sebaiknya kita istirahat dulu, besok kita lanjutkan pembicaraan kita ini. Satu saja pertanyaan Kang Mas, tolong Kang Mas jawab dengan jujur. Pertanyaan apa Dinda? Kenapa Kang Mas tak marah dengan perlakuan para dewa itu? Jadi sudah tahu ya, ini sudah lewat berapa halaman ya. Kenapa mesti marah? Bukankah para dewa itu telah menodai kesucianku Kang Mas? Tidak Dinda. Ready for this? Are you ready for this? Seriously. Sebab ketika mereka melakukan itu padamu, aku juga ikut merasakannya. Saat itu aku merasa menjadi seorang pria sejati. Padahal dalam kondisi biasa, aku tak mampu. Kang Mas jahat. I'm not lying. It's here, man. Kang Mas jahat. Right? Jadi, dude, it's literally a gangbang. Kunti menyimbolkan objek seksual 4 orang pria sekaligus, atau berapalah itu. Dan Pandu jatuh lagi. Dia kenapa saya menolak ini? Kenapa saya menolak cerita ini? Nanti di sini dijelaskan lagi bahwa Pandu nggak kayak gitu. Karena nanti 2 anak terakhir namanya Nakula Sadewa yang kembar itu, di sini tidak dijelaskan bahwa Nakula dan Sadewa itu adalah titisan dewa. Karena kalau di cerita aslinya memang titisan dewa kembar juga, Aswin. Nggak salah. Sorry, nanti saya cek ya. Kalau salah saya perbaiki di post berikutnya ya, di konten berikutnya. Di situ tidak dijelaskan bahwa si dengan Dewi Madrim, dengan istri kedua, tidak dijelaskan bahwa dewa-dewa ikut campur urusan urusan seksual mereka. Jadi murni bahwa Pandu itu tidak mandul. Pandu dengan Madrim
di sini itu punya anak kembar lagi, ya. Kalau versi aslinya ya sama seperti yang lain, bahwa ada dewa itu memberikan semacam berkat gitu ya, memberikan ikut andil dalam sifat kesaktian. Dan saya ragu seksual, enggak deh, saya pikir. Oke, lagi. Terus masih satu lagi, yang terakhir ya. Ini Arjuna. Nah, kemudian, oh begitu ya Kang Mas. Lalu cerita apa lagi? Setelah Yudhistira agak besar, Dinda akan bertemu lagi dengan dewa yang paling ganteng di Ngarcopodo, Arcapada ya, Arcapada. Yakni Batara Kamajaya. Kamu pasti suka, Dinda. Hah? Jadi aku akan hamil lagi setelah Yudhistira lahir? Betul, Dinda. Oh, Kunti mulai lagi membayangkan perjalanan hidupnya bakal masih panjang. Pandu tak dapat membangun Kunti sampai keesokan harinya. Jadi saya akan kasih kesimpulannya. Masih ada sedikit penjelasan. Jadi Kunti tidak merasa bahwa kehamilannya ini adalah sebuah hal yang baik baginya, bukan hal yang membanggakan. Di sisi lain dia menikmatinya. Sisi lainnya Pandu dengan sukarela membiarkan para dewa-dewa itu untuk menjamah istrinya dengan alasan bahwa dia juga menikmatinya, dengan alasan bahwa ketika mereka melakukannya dia juga merasakan hal yang sama gitu, bahkan lebih hebat dibanding tidak ada bantuan dewa-dewa itu kan. Kemudian kita akan bahas Madrim. Madrim juga merupakan objek seksual dari para pria yang digambarkan di dalam novel ini. Kunti bersedia dimadu oleh Pandu dengan Madrim. Kunti berkata bahwa ini sudah suratan takdir. Pandu sendiri memang bersedia dengan Madrim dan hanya berpura-pura. Di sini dia pura-pura ya, bahwa ia tidak bersedia, dipaksa untuk mengawini Madrim. Kunti pasrah. Nah, jadi ceritanya Pandu ketika melihat Madrim gitu kan, kemudian cantik gitu ya. Kemudian sebenarnya dia mau, cuma pura-pura aku tidak mau. Akhirnya harus berkelahi dengan siapa? Sang ayah ya, nggak salah. Atau siapa di sini? Tidak, aku tidak mau. Aku sudah punya istri. Ini namanya pemaksaan. Memang inilah pemaksaan. Kalau kamu tak mau menerima takdir ini, demi amanah para dewa, kami akan memaksamu agar mau menjadi istri Madrim, bukan ayahnya. Sudahlah. Not that important, come on. Jadi kalau salah maaf ya. Kalau begitu kami akan memaksamu, bentar lagi satunya lagi. Terjadilah pertemuan yang sengit. Pandu menghadapi dua laki tak dikenal dengan tangan kosong. Oke, mereka berkelahi. Si Pandu pura-pura tidak mau dikawinkan dengan Madrim. Nah, tapi kemudian Kunti yang ngomong. Kunti gini, duh jagat dewa Brata, mengapa belum puas juga kalian mempermainkan manusia? Jadi dia gak suka ya. Kenapa belum tuntas pengorbananku ini? Mengapa masih kau tambahi perempuan ini? Teriak Kunti membuat angkasa bergetar. Lalu hujan pun turun dari langit sangat deras, membuat mereka yang sedang bertempur menghentikan untuk sementara waktu. Berhentilah kalian berkelahi, ujar Kunti dengan suara bertenaga dalam. Jadi Kunti punya ilmu juga gitu ya. Kemudian tidak ada untungnya perempuan itu pertempuran itu. Kalian teruskan sebab semua sudah menjadi suratan takdir. Jadi kamu setuju dimadu oleh Pandu ya? Ya, makanya susah jadwalnya. My neighbor. Kemudian, gitu ya. Kemudian, ya akhirnya ya sama istri kedua, yaitu si Madrim. Kemudian apa nih? Another gangbang to satisfy a man sexually. Kunti does. Another thing is that Kuntilah yang menyediakan sarapan untuk madunya itu, mencuci pakaiannya, dan bahkan sering mengempang rambutnya. Anak-anak Kunti ternyata juga sangat hormat dan sangat menyayangi istri muda ayahnya itu. Sebuah kisah berbagi kasih yang sangat sulit ditemukan di dunia ini. Dan satu hal yang sulit dipahami yaitu Kunti sering mengajak Madrim tidur bertiga dengannya. Mulanya Pandu merasa kikuk atau malu dengan ide gila ini, namun lama-lama justru sangat menikmati.
Oke, nah ada, I'm sorry, we call it threesome. Oke, kemudian nih halaman 143 ya. Rebutan Drupadi seperti barang. Cerita versi asli memiliki nilai dengan alasan filosofis tersendiri, tidak ada dalam versi Jawa. Oke. Nah, ini lagi. Ini berhubungan dengan jadi yang merupakan objek seksual itu perempuan sebagai objek seksual bukan hanya Kunti dan Madrim gitu, tetapi juga Drupadi di sini. Jadi kalau versi India, Drupadi itu dikawinin oleh 5 orang anggota Pandawa, adik-beradik, tapi dengan alasan filosofis tertentu. Jadi nggak sekedar kita bisa pikirkan seperti secara literal, tapi ketika sampai di Jawa karena tidak berhubungan tidak connect gitu ya dengan budaya orang Jawa saat itu, dan terutama agama Islam yang sedang berbunga di Pulau Jawa, sedang giat-giatnya bertumbuh gitu ya. Jadi ini nggak bisa. Jadi akhirnya Drupadi menjadi istrinya Yudhistira saja. Nah, di sini dikembalikan ke versi India, tapi dengan interpretasi yang seliar mungkin. Nih contoh, mereka diperbutkan oleh 5 orang Pandawa secara sadar gitu loh. Kami sama, aku mau. Sedangkan di versi India sendiri nggak kayak gitu loh. Nggak gitu, nggak pokoknya ya. Kalau ada waktu nanti kita bahas yang itu. Nih, pada rebutan kan, terus kamu Ragil juga ikut-ikutan pengen kawin sama Drupadi? Tanya Bratasena kepada Sahadewa kan. Ya iyalah Kang, aku ya pengen sama seperti kalian. Kuti Talibrata hanya bisa menggeleng-geleng kepalanya, tak mengira sama sekali 5 anak Pandu jatuh hati pada perempuan yang sama. Bagaimana Bunda? Apakah tidak sebaiknya diundi saja? Sexual object. That's so obvious. Yo, diundi bagaimana maksudmu? Ya pakai cara humbimpa Bunda. Oke lah, jadi mereka rebutan ya. Saya gak akan bahas lebih lanjut. Sudah. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir. Drupadi, catatan yang saya punya di sini. Drupadi menjadi objek pemuas nafsu laki-laki gitu ya. Bahkan dijelaskan bahwa ia didesas-desuskan memiliki kekuatan melayani pria. Terkesan seperti prostitute. Karena dijelaskan di sini. Dalam pikirannya bertanya-tanya, yang hebat itu Dewi Drupadi ataukah karena anak-anak Pandu yang loyo ya? Maksud bodo amat. Oke, jadi kesimpulannya, kalau dalam pendekatan feminis gitu ya, pendekatan kaum feminis, teori feminis itu untuk menganalisis sebuah karya sastra, itu intinya adalah mencari status, posisi, dan fungsi perempuan di dalam masyarakat yang biasanya mereka ditekan gitu ya, ditekan oleh laki-laki gitu ya. Kemudian hak-haknya juga tidak sama dengan laki-laki, dan itu biasanya didapatkan melalui berbagai macam hal yang ada di dalam sebuah karya sastra, mungkin dari cara nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai masyarakat atau fungsi, termasuk di dalamnya adalah simbol-simbol, pakaian, bahasa, apa saja gitu. Tetapi novel ini Anda tidak perlu menjelaskan simbol karena itu terlalu jelas gitu ya. Jadi terlalu jelas digambarkan di sini bahwa perempuan-perempuan di karakter-karakter yang agung di sini itu dijadikan objek seksual saja gitu. Bahwa pada dasarnya Kunti itu harusnya perempuan yang tangguh gitu ya. Kunti dan Drupadi adalah perempuan yang tangguh, yang sabar. Bahkan ketika Pandawa itu jatuh gitu ya, Pandawa itu hancur gitu, mereka terbuang dari hak-haknya, mereka tetap ada bersama para Pandawa gitu ya. Dan itu sama sekali hilang, di sini nggak ada. Nggak. Jadi it's too clear, right? Too obvious, terlalu jelas bahwa perempuan di sini ini tidak punya tempat. Oke, jadi saya pikir itu ya
panjang sekali kita ngobrolnya, ngalur ngidul ya, pokoknya cerita-cerita gitu aja. Ini sangat-sangat subjektif bagi saya, jadi mohon yang lain mohon maklum, itu analisis saya gitu ya. So we'll see later in the next content, the next posts. Saya masih tetap akan membahas novel-novel wayang yang saya punya, tapi saya punya satu novel yang bagus juga, yang terbaik dari fiksi wayang, salah satu yang terbaik. Jadi just wait for it then, okay? So for now, ciao, goodbye, have a nice day.